Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jam Truk Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat cuca hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari cuca hijau mania atau Jam Truk mania ya, yang menanyakan cuca hijau rawan didis di gantangan. Itu bagaimana sih kondisinya kok bisa didis gitu ya. Jadi hal ini itu kalau untuk cuca hijau ini ya teman-teman, cuca hijau ini emang kebiasaannya itu didis. Nah, apalagi rawatan kita itu ibaratnya kurang tepat. Nah, itu dia itu didis gitu ya. Nah, kita juga harus memahami ya, dia itu karakternya bagaimana, apakah didis nembak ya kan. Nah, jadi pertama kita memahami kondisi cuca hijau yang kita miliki. Pertama, dia itu sedang nyulam apa tidak, kan gitu ya teman-teman. Nah, kalau sedang nyulam ya, dia itu akan rentan didis. Nah, itu ya kalau sedang nyulam, karena mungkin ya kalau lagi nyulam itu mungkin di bulu-bulunya itu, tempat tumbuh bulunya itu mungkin gatal gitu ya. Jadi sama dia di sisir gitu ya. Jadi dibersihin. Jadi perhatikan coba teman-teman, kalau dia lagi ngedis begitu biasanya akan rontok ya, kayak ketumbe gitu, tahu-tahu biur gitu. Terus di karpet itu putih-putih gitu. Nah, itu biasanya kalau dia sedang nyulam akan seperti itu, ngedisnya akan seperti itu. Nah, kalau ngedis seperti itu apa bisa dilombakan? Nah, ini ada dua hal teman-teman ya. Kalau di gantangan tersebut itu bersih, tanpa didis, tanpa angkat kaki, tanpa nampar, itu bisa ya, bisa dilombakan. Dia itu didis, jadi ada kelas itu bebas didis, atau ada juga sekarang itu bebas aksi, mau angkat kaki kayak mau nampar gitu, itu masih bisa atau layak koncer. Nah, itu. Jadi kalau cuca hijaunya teman-teman itu enak, misalnya nembak ngedis ya kan, itu cari gantangan yang bebas aksi tersebut ya, bebas didis gitu ya. Nah, yang repotnya itu kalau gantangan tersebut itu harus bersih. Bersih itu ya tanpa didis, tanpa angkat kaki, tanpa loncat. Nah, itu harus perawatan khusus teman-teman ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, kalau bisa pagi hari H itu mandi ya teman-teman, dimandikan. Nah, gitu ya, dimandikan atau mandi. Jadi ke pagi itu usahakan mandi. Nah, gitu ya. Kalau cuca hijau bejo saya itu kalau pagi itu mandi habis itu lanjut jemur, lah itu enak. Nah, itu dia nggak didis sampai 3 sesi nggak didis gitu ya. Itu. Tapi kalau cuca hijau joy saya itu dia udah pasti didis, karena dia tipikalnya didis nembak kalau lagi top perform gitu ya teman-teman. Nah, dua hal kriteria cuca hijau ini teman-teman juga harus mempelajarinya. Nah, gitu ya. Kalau untuk mengantisipasi supaya dia di gantangan tidak ngedis, yaitu tadi pagi dijemur ya kan, terus angin-anginkan, ketika sudah kering bulunya langsung dijemur gitu ya. Dijemurnya berapa jam? Dijemurnya ya dimulai dari 30 menit ya, maksimal 1 jam, nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Ya itu ketika sudah selesai dijemur ya teman-teman, itu diangin-anginkan lagi ya, diangin-anginkan lagi dengan dikerodong separuh gitu ya. Terus relay settingnya itu dibuka terus ditaruh di atas. Apa tujuannya ya? Tujuannya itu biar dia itu puas didisnya atau ngedisnya itu puas gitu ya. Di rumah itu dia udah puas ngedisnya gitu. Nah,
Biasanya kalau pengalaman saya terhadap cuca hijau bejo saya itu, kalau di rumah udah ngedis, di gantangan itu dia tidak ngedis. Meskipun bejo itu pakannya itu harus disetut dengan kroto ya gitu ya. Dikasih kroto 5, 4, 3 itu dia nggak ngedis. Gitu ya teman-teman. Nah, ini beberapa itu ya, itu apa namanya beberapa penyebab didesnya itu ya. Itu karena dia apa namanya lagi nyulam ya kan ya. Lagi nyulam, bisa juga karena EF ya. EF itu yang biasanya panas itu yaitu ulet Hongkong ya, teman-teman. Ada juga cuca hijau yang sukanya itu misalnya nih suka ngedis maksudnya ya, jadi ketika makan apa namanya makan ulet Hongkong, dia itu kalau kebanyakan dia akan ngedis. Nah itu ulet Hongkong. Nah selanjutnya apa yang bisa bikin ngedis, yaitu kroto. Kroto ini bisa bikin ngedis, jadi bikin didis cuca hijau. Jadi teman-teman harus mempelajari karakternya. Dia itu kalau makan kroto dia ngedis enggak? Kalau ngedis ya jangan dikasih. Kalau tempat gantangannya itu apa namanya anti didis gitu ya. Kalau misalnya bebas didis enggak masalah gitu ya teman-teman. Jadi 2 EF itu yang biasanya bikin ngedis itu kroto dan apa namanya ulet Hongkong. Jadi 2 EF ini teman-teman harus dipelajari gitu. Kalau jangkrik aja biasanya enggak bikin ngedis. Nah itu ya teman-teman. Itu ya itu kenapa ngedis. Nah rawatannya itu tadi pagi mandi, habis itu diangin-anginkan kering, terus dijemur. Habis dijemur ya kan sekitar misalnya kalau udah biasa misalnya 1 jam, terus diangin-anginkan, terus dikerodong separuh. Nah gitu ya teman-teman, itu ya itu beberapa hal yang membuat didis cuca hijau. Nah itu teman-teman ya, pemberian ulet Hongkong, pemberian apa namanya kroto ini bisa bikin dis, atau dia lagi nyulam itu juga bikin ngedidis gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman sekalian gitu ya. Jadi mandinya ini penting ya. Ketika mau lomba mandinya ini penting karena mempengaruhi didisnya itu ya teman-teman. Itu ya. Jadi misalnya ada yang kurang jelas dari penjelasan saya ini, mungkin terlalu panjang atau gimana, karena ada sedikit cerita si Joy dan Bejo. Karena 2 cuca hijau saya ini punya karakter yang berbeda gitu ya. Yang satu suka ngedis, yang satu enggak. Nah, tapi tembakannya pendek-pendek. Nah itu resikonya kalau apa enggak begitu suka sama ulet Hongkong, biasanya tembakannya itu pendek-pendek. Apalagi kalau makan kroto, dia itu kalau cuca hijau sering makan kroto itu tembakannya pendek-pendek terus variasi. Gitu teman-teman. Ini sedikit pengalaman saya berdasarkan Joy dan Bejo, cuca hijau Joy dan Bejo saya. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, insya Allah akan saya tanggapi teman-teman ya. Ini hanya sharing, ini hanya sebatas pengalaman saya saja. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jamtruk Mania.